Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 2025201001 dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya bakal menjelaskan tentang pertumbuhan mikroorganisme dalam mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan dengan dosen pengampu Laila Muhelni, SPD, MSI. Baiklah, langsung saja. Pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan merupakan proses perubahan bentuk yang semula kecil kemudian menjadi besar. Pertumbuhan menyangkut pertambahan volume dari individu itu sendiri. Pertumbuhan pada umumnya tergantung pada kondisi bahan makanan dan juga lingkungan. Apabila kondisi makanan dan lingkungan cocok untuk mikroorganisme tersebut, maka mikroorganisme akan tumbuh dengan waktu yang relatif singkat dan sempurna. Mikroorganisme terbagi menjadi dua, mikroorganisme bersel satu atau uniseluler dan mikroorganisme multiseluler. Selanjutnya, fase pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama ada fase lag, masa persiapan adaptasi atau adaptation phase. Pada fase ini, laju pertumbuhan belum memperlihatkan pertumbuhan eksponensial, tapi dalam tahap masa persiapan. Hal ini tergantung dari kondisi permulaan. Apabila mikroorganisme yang ditanam pada substrat atau medium yang sesuai, maka pertumbuhan akan terjadi. Namun sebaliknya, apabila diinokulasikan mikroorganisme yang sudah tua, meskipun makanannya cocok, maka pertumbuhan mikroorganisme ini membutuhkan masa persiapan atau fase lag. Fase ini berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung jenis mikroorganisme serta lingkungan yang hidup. Selama fase ini, perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah individu tidak secara nyata terlihat, karena fase ini dapat juga dinamakan sebagai fase adaptasi atau penyesuaian. Adapun fase pengaturan dasar untuk suatu aktivitas dalam lingkungan yang mungkin baru. Yang kedua yaitu fase tumbuh dipercepat, logaritma eksponensial atau logaritma pace. Pada setiap akhir persiapan sel mikroorganisme akan membelah diri. Masa ini disebut masa pertumbuhan, yang setiap selnya tidak sama dalam waktu masa persiapan, sehingga secara berangsur-angsur kenaikan jumlah populasi sel mikroorganisme ini mencapai masa akhir fase. Setelah setiap individu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru selama fase lag, maka mulailah mengadakan perubahan bentuk dan meningkatkan jumlah individu sel sehingga kurva meningkat dengan tajam atau menanjak. Peningkatan ini diimbangi dengan beberapa faktor, yaitu faktor biologis, itu bentuk dan sifat jasad terhadap lingkungan yang ada, serta asosiasi kehidupan di antara jasad yang ada kalau jumlah jenis lebih dari satu. Selanjutnya itu ada faktor non-biologis, antara lain kandungan sumber nutrien di dalam media, temperatur, kadar oksigen, cahaya, dan lain-lain. Kalau faktor di atas optimal, pada fase ini pertumbuhan secara teratur telah tercapai, maka pertumbuhan secara eksponensial akan tercapai. Pada fase ini menunjukkan kemampuan mikroorganisme berkembang biak secara maksimal. Yang ketiga itu ada fase stasioner. Pengurangan sumber nutrien serta faktor-faktor yang terkandung dalam jasadnya sendiri, maka sampailah puncak aktivitas pertumbuhan pada titik yang tidak bisa dilampaui lagi, sehingga selama fase ini gambaran grafik seakan mendatar, populasi jasad hidup dalam keadaan yang maksimal, stasioner yang konstan. Selanjutnya itu fase kematian. Fase ini diawali setelah jumlah mikroorganisme yang dihasilkan mencapai jumlah yang konstan, sehingga jumlah akhir mikroorganisme tetap maksimum pada masa tertentu. Setelah masa dilampaui, maka secara perlahan jumlah sel yang mati melebihi jumlah sel yang hidup. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama itu ada faktor alam. Di dalam faktor alam ini ada temperatur. Umumnya batas daerah temperatur bagi kehidupan mikroorganisme terletak antara 0 sampai 90 derajat Celcius. Temperatur minimum yaitu suhu paling rendah di mana kegiatan mikroorganisme masih dapat berlangsung. Temperatur maksimum yaitu temperatur tertinggi yang masih dapat digunakan untuk aktivitas mikroorganisme. Tetapi pada tingkatan kegiatan
fisiologis yang paling minimal. Sedangkan temperatur yang paling baik bagi aktivitas hidup disebut temperatur optimum. Terus selanjutnya itu ada cahaya. Sebagian besar bakteri adalah kemotrofi. Karena itu pertumbuhannya tidak tergantung pada cahaya matahari. Pada beberapa spesies, cahaya matahari dapat membunuhnya karena pengaruh dari sinar ultraviolet. Selanjutnya itu ada kelembaban. Air sangat penting untuk kehidupan bakteri, terutama karena bakteri hanya dapat mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan holoplitis. Semua bakteri tumbuh baik pada media yang basah dan udara yang lembab, dan tidak dapat tumbuh pada media yang kering. Pada umumnya untuk pertumbuhan ragi dan bakteri diperlukan kelembaban yang tinggi di atas 85%, sedangkan untuk jamur akan actinomycete diperlukan kelembaban yang rendah di bawah 80%. Selanjutnya itu ada pH. pH ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Umumnya asam mempunyai pengaruh buruk terhadap pertumbuhan bakteri. Lebih baik hidup dalam suasana netral dengan pH 7,0 atau sedikit basah dengan pH 7,2 sampai 7,4. Tetapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,6 sampai 7,5. Bakteri-bakteri yang patogen pada manusia tumbuh baik pada pH 6,8 sampai 7,4, yaitu sama dengan pH darah. Bakteri memerlukan nilai pH antara 6,5 sampai 7,5, ragi antara 4,0 sampai 4,5, sedangkan jamur dan actinomycete tertentu mempunyai daerah pH yang luas. Atas dasar daerah-daerah pH ada 3 golongan, yaitu mikroorganisme yang asidofilik, yaitu jasad yang dapat tumbuh pada pH antara 2,0 sampai 5,0. Terus mikroorganisme yang mesofilik, neutrofilik, yaitu jasad yang dapat tumbuh pada pH antara 5,5 sampai 8,0. Terus mikroorganisme yang alkalifilik, yaitu jasad yang dapat tumbuh pada pH antara 8,4 sampai 9,5. Selanjutnya itu ada O2 dari udara. Untuk melangsungkan hidupnya, makhluk hidup membutuhkan O2. Fungsi O2 ini sudah jelas, yaitu untuk pembakaran zat-zat jaringan sehingga dihasilkan panas dan tenaga. Berdasarkan responnya terhadap O2 bebas, maka bakteri dibagi dalam 3 golongan, yaitu bakteri yang pertama bakteri aerob, obligate aerob, yaitu bakteri yang hanya hidup dalam lingkungan yang mengandung O2 bebas. Contohnya seperti Vibrio cholera. Terus bakteri anaerob, obligate anaerob, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam lingkungan yang tidak mengandung oksigen bebas, misalnya Clostridium tetani. Terus yang selanjutnya itu fakultatif aerob, yaitu bakteri yang hidup dalam lingkungan yang mengandung oksigen bebas maupun tidak, misalnya Salmonella typhi. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme itu ada tekanan osmotik. Air keluar masuk sel bakteri melalui proses osmosis. Karena perbedaan tekanan osmotik antara cairan yang ada di dalam dengan sel yang ada di luar bakteri. Protoplasma selalu mengandung zat yang terlarut di dalamnya. Karena itu tekanan osmotik selalu tinggi dari air murni. Bila bakteri dimasukkan dalam aqueous, maka air akan masuk ke dalam sel bakteri. Hal ini menyebabkan bakteri menggembung, mungkin pecah dan mati. Peristiwa ini disebut plasmotisis. Sebaliknya, bila bakteri dimasukkan ke dalam cairan hipertonis, akan menyebabkan plasma dari dinding sel dan kematian bakteri. Peristiwa ini disebut dengan plasmolisa. Yang kedua ada faktor kimia. Terjadinya ikatan kimia, ion-ion logam tertentu dapat mengikatkan diri pada beberapa enzim sehingga fungsi enzim terganggu dan memblokir beberapa reaksi kimia. Faktor zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu ada logam berat, kalor dan senyawa kalor, fenol dan senyawa-senyawa sejenisnya, sulfonomida, alkohol, deterjen, aldehid, zat pewarna, yodium, dan peroksida.
Selanjutnya itu media biak dan persyaratan bagi pertumbuhan. Yang pertama ada media biak sintetik, yaitu media yang dibuat dari senyawa-senyawa kimia. Terus media biak kompleks, media ini dibuat dari senyawa yang mengandung ekstrak ragi, otolitas ragi, pepton, dan ekstrak daging. Selanjutnya itu ada media biak padat. Media ini dibuat dari larutan biak cair, kemudian ditambahkan bahan pemadat yang memberi konsistensi seperti selai pada larutan air. Pada dasarnya larutan biak sekurang-kurangnya harus mengandung beberapa kebutuhan nutrien pokok, diantaranya karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, belerang, fosfat, kalium, magnesium, dan besi. Selanjutnya, secara garis besar media dibedakan atas media hidup, media mati, dan media cair. Media hidup umumnya dipakai dalam laboratorium virologi untuk pembiakan berbagai virus. Sedangkan dalam bakteriologi hanya beberapa jenis kuman tertentu saja, terutama hewan percobaan. Media mati berdasarkan konsentrasinya, media padat dibagi menjadi media agar miring, agar dip, dan agar sebar. Media ini umumnya dipergunakan untuk bakteri, ragi, dan jamur. Selanjutnya itu media cair. Jika media tidak ditambahkan zat pemadat, biasanya media cair dipergunakan untuk pembiakan mikroalga, bakteri, dan ragi. Selanjutnya berdasarkan sifat penggunaan media, ada media umum, media penyangga, media selektif, media diferensial, media penguji, dan media penghitungan. Media umum, kalau media dapat dipergunakan untuk pertumbuhan dan pembiakan satu atau lebih kelompok mikroorganisme secara umum. Media penyangga, kalau media dipergunakan untuk memberikan kesempatan terhadap suatu jenis atau kelompok mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jenis atau kelompok lainnya yang sama-sama berada dalam satu bahan. Selanjutnya itu media selektif, adalah media yang hanya dapat ditumbuh oleh satu atau lebih jenis mikroorganisme tertentu, tetapi akan menghambat atau mematikan untuk jenis-jenis lainnya. Terus media diferensial adalah media yang dipergunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme tertentu serta penemuan sifat-sifatnya. Selanjutnya itu media penguji, yaitu media yang digunakan untuk pengujian senyawa atau benda tertentu dengan bantuan mikroorganisme. Yang terakhir yaitu media penghitungan, yaitu media digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme pada satu bahan. Media ini dapat berbentuk media umum, media selektif, ataupun media diferensial dan penguji. Selanjutnya itu syarat pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama ada sumber energi. Untuk energi diperlukan oleh setiap organisme untuk dapat metabolisme di dalam sel, tidak terkecuali pada pertumbuhan mikroorganisme. Sementara mikroorganisme mendapatkan senyawa karbon yang digunakan sebagai sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama fototrof dan kemotrof. Dalam hal fototrof merupakan kelompok mikroorganisme yang memperoleh sumber energi senyawa karbon dengan memanfaatkan cahaya matahari atau cahaya lain yang frekuensinya sama. Kalau kemotrof, kelompok mikroorganisme yang mempengaruhi sumber energi dengan menggunakan energi kimia yang diperoleh dari lingkungan. Energi kimia tersebut dapat bermacam-macam seperti nitrogen, karbon, sulfur, dan metani. Dan di dalam sumber energi ini ada nutrisi. Nutrisi atau sumber pangan sangat penting untuk proses pertumbuhan mikroorganisme seperti layaknya mikroorganisme. Mikroorganisme memiliki kebutuhan akan nutrisi untuk menopang segala aktivitas metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Terus derajat keasaman pH. Secara umum, mikroorganisme akan tumbuh dengan baik pada pH netral sekitar 7. Sementara ada beberapa mikroorganisme yang memiliki pH asam atau pembasa untuk proses pertumbuhannya. Berdasarkan pH optimalnya, maka mikroorganisme dibedakan menjadi
Asidofilik, neutrofilik, bisofilik, kebalikan dari asidofilik. Selanjutnya itu suhu. Untuk pengaruh suhu pada pertumbuhan mikroba sangat penting. Pasalnya suhu dapat mempengaruhi enzim, membantu proses metabolisme, serta mikroorganisme memiliki suhu optimum sebagai syarat pertumbuhan. Berdasarkan suhu, mikroorganisme dibedakan menjadi psikofilik, mesofilik, termofilik. Selanjutnya itu air. Air merupakan komponen dasar organisme. Air berfungsi sebagai pelarut dan peranannya sangat erat dengan transportasi zat serta berlangsungnya metabolisme. Kebutuhan air juga diperlukan bagi pertumbuhan mikroorganisme. Tanpa air maka proses metabolisme akan terhalang. Ini itu ya oksigen. Oksigen dapat mengaruhi pertumbuhan mikroba. Beberapa mikroba memerlukan oksigen untuk tumbuh, sementara yang lain tidak toleran terhadap keberadaan gas ini. Selanjutnya itu reproduksi mikroorganisme sebagai komponen pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama yaitu ada aseksual dan seksual. Pada bakteri misalnya, perkembangbiakan secara aseksual terjadi secara pembelahan binar, yaitu sel induk membelah menjadi 2 sel anak, kemudian masing-masing sel anak akan membentuk 2 sel anak lagi, dan seterusnya hingga makin membanyak. Selama sel membelah, maka akan terjadi keselarasan replikasi DNA, sehingga tiap-tiap sel anak akan menerima paling sedikit 1 kopi salinan dari genom. Perbanyakan sel dengan cara pembelahan ini, kecepatannya ditentukan oleh waktu generasi. Ada jenis yang mempunyai waktu generasi lambat atau lambat sekali. Ada pula yang waktu generasinya sangat singkat atau cepat. Perkembangbiakan secara seksual umumnya terjadi pada jamur dan mikroalga, serta secara terbatas pada bakteria dapat terjadi secara oogami kalau sel betina berbentuk telur, secara anisogami kalau sel betina lebih besar dari sel jantan. Yang ketiga isogami kalau sel jantan dan sel betina mempunyai bentuk yang sama. Hasil perkawinan fertilisasi akan membentuk zigot, sel betina atau sel telur yang telah dibuahi oleh sel jantan atau sel sperma. Yang kemudian zigot akan berkecambah membentuk individu baru setelah mengalami pembelahan. Rangkaian kehidupan mikroorganisme yang dimulai dari spora. Spora berkecambah membentuk massa sel ataupun tubuh buah, kemudian menghasilkan alat perkembangbiakan kembali, disebut siklus atau daur hidup. Pada bakteria, siklus hidup kurang jelas rangkaiannya, berbeda pada jamur dan mikroalga. Faktor-faktor yang mempengaruhi, khususnya faktor lingkungan abiotik seperti kelengkapan unsur yang terdapat di dalam media, pH media, kadar air media, temperatur cahaya, sirkulasi oksigen, kelembaban. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya. Jika ada salah kata atau yang kurang, mohon maaf. Saya sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.